Ngomong-ngomong kita udah panjang lebar ini kemana tahu ngobrol-ngobrol nih alhamdulillah nih guru nih. Insyaallah. Mungkin nggak teman-teman nih dari penonton nih. Siapa juga Am ini? Siapa juga? Iya. Gitu. Mungkin ada yang mau nanya-nanya juga ntar bisa kolom di kolom komentar. Di kolom komentar. Bisa jawab di episode selanjutnya gitu. Ataupun mau yang dikeluar dari tema juga bisa ditulis di komen juga nanti Am. Gitu. Bisa. Iya, jadi masukan dari teman-teman, dari penonton juga, viewer apa katanya ya? Iya, viewer. Iya, gitu. Banyak yang nonton gitu. Iya, jangan lupa jangan cuma nonton doang. Di subrek. Subrek apa? Begitu dah pokoknya. Oh, serobek. Iya, pokoknya. Gitu. Iya, gitu. Iya. Jangan lupa di subscriber ya, jangan lupa terus di apa tuh yang ada lonceng-loncengnya Am, diaktifin biar kita ada video baru. Pemberitahuan. Iya, video baru gitu. Ada. Siap. Langsung. Bilangin dah pokoknya nonton dah. Langsung nonton. Pokoknya. Iya, pokoknya gua cinta sama lo. Iya Gitu. sih. Buat ini malam ini hari atau mau pagi kan yang nonton pagi siang Iya. malam. Pokoknya cinta deh, Pak. Cinta. Karena cinta itu selalu diberikan setiap detik oleh Allah. Oh iya. Di dalam kehidupan ini pasti ada cinta. Nggak mungkin nggak ada. Ketika kebaikan itu ditampakkan oleh Allah, sebenarnya di dalam kebaikan itu terdapat cinta. Apapun karunia Allah yang diberikan, nikmat, seluruh nikmat Allah itu adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Cuman hambanya ini nggak paham. Ujian pun juga bagian daripada cinta Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita membenahi diri. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Idza ahabba qaum, ketika Allah itu cinta kepada suatu kaum, ibtalahum. Tuh. Ketika Allah mencintai kepada suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Ujian di sini tidak bisa dikonsep oleh kita, nggak tahu dengan sebab apapun gitu ya. Dan ujian tersebut bukan menyusahkan kita bagi yang beriman itu. Ya, ujian tersebut bukan menyusahkan atau menyulitkan, justru membuat kita mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Ya, Nabi. Nah, ketahuilah bahwasanya setiap kebaikan itu baik yang kita jalankan atau yang datang kepada kita dalam sesuatu itu sebenarnya bahasanya cinta itu. Rasulullah SAW ketika dipitnah, diejek, apakah Rasulullah terbawa oleh ego mereka, oleh kejelekan mereka? Tidak. Rasulullah itu membalasnya dengan apa? Dengan cinta. Cinta benar ya. Subhanallah ya. Dengan cinta, dari cinta tersebutlah yang meruntuhkan berhala-berhala, meruntuhkan daripada akhlak-akhlak jahiliyah. Nah, kemenangan Rasulullah itu sebenarnya bukan dengan peperangan loh, dengan cinta loh, dengan akhlak itu. Nah, di dalam akhlaknya Rasul itu terbitnya cinta. Makanya kita di dalam qasidah ya kan, wajib syukru alaina mada'alillahida. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Rasulullah lillahida, ya kan? Nabi yang menyeru, yang mengajak kita untuk bercinta. Ya kan? Akhlak ini sebenarnya ajaran cinta. Misalkan ajarin nih perasaan kita, pikiran kita untuk mencintai teman kita dengan kebaikan, mencintai seseorang karena Allah. Begitu ya, mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentunya dengan cara Allah dan Rasulnya yang disyariatkan. Atas cinta, mengatasnamakan cinta kepada Allah, tapi cara kita. Nah, itu salah. Caranya ikut teman Nabi. Ikut Nabi. Iya benar, ada caranya pokoknya. Kalau kata ujian mah udah ada kisi-kisi di situ bocorannya. Iya itu. Atau jawabannya ngikutin di situ, ada di situ semuanya. Cinta emang. Sampai juga ketika orang zikir sholawat, Allahumma sholli alaihi wasallam. Sebenarnya yang dia ucapin itu dorongan dari kolbu itu sebenarnya fitrah. Cinta itu adalah suatu fitrah. Kita adalah difitrahkan oleh Allah saling mencintai. Begitu juga kita menyukai seorang perempuan, itu kan fitrah juga. Dan fitrah ini harus diselamatkan. Bagaimana cara menyelamatkan yang difitrahkan oleh Allah, yaitu laki-laki senang sama perempuan, perempuan juga senang sama laki, kan begitu? Maka disyariatkan yang difitrahkan oleh Allah ini dengan cara apa? Menikah. Nah, cinta ini sebenarnya setiap hari kita bisa berinteraksi dengan cinta. Apapun yang datang, ya, yang keluar masuk di dalam diri kita sebenarnya
ada cinta, ada lawannya. Setiap perkara yang baik itu, setiap perkara yang baik pasti ada memiliki lawan. Ada yang baik, ada yang nggak baik. Yang nggak baik ini adalah yang menutup daripada jalan-jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Iya, jadi kita juga nggak bisa ngilangin fitrah kita juga ya demen sama orang ya, tapi ada caranya. Ada caranya. Biar nggak salah. Jangan cuma asal suka doang gitu, nggak mau Iya. cinta. Tapi palsu. Kalau kata anak sekarang cinta monyet ya. Cinta maunya adalah adalah. Cintanya harus ada tuntunannya. Ada Iya tuntunannya. bener, biar nggak palsu. Iya. Emang Biar gitu. fitrahnya itu tidak rebek. Iya bener. rusak, gitu. Bener. Insya Jadi bener-bener fitrah yang sesungguhnya gitu. Iya. Bener. Gila mana? Alhamdulillah ini banyak banget ini masalah cinta ini gitu. Jadi makin paham apa artinya itu cinta. Iya, jadi nggak asal mengucap cinta doang kalau nggak tahu maknanya, dan juga nggak tahu caranya juga. Terus juga kita juga makin bahaya sama orang. Iya benar. Iya. Dan efeknya gitu saja. Iya. Makin bahaya sama orang. iya. Gitu. Makin kasih gitu ya. Karena ente memfungsikan cinta yang dikaruniai oleh Allah. Nggak mungkin ketika seseorang yang punya cinta terus dia membenci, itu nggak mungkin. Itu hawa nafsu. Yang dikatakan nafsul amarah tadi. Iya. Terus biarpun orang tersebut nggak baik sama kita, jangan dibalas gitu. Jangan dibalas. Soalnya kalau kita balas, ntar balik lagi kita lagi gitu. Baliknya kayak gitu lagi. Iya. Pokoknya Emang itu emang akhlak dan emang perilaku dan contohin nama Nabi ya. Iya. Buat kita semua sebenarnya dari tadi yang penjelasan Ustaz, panjang lebar segala macam yang kita pahamin. iya benar. Jadi tuh makna cinta sebenarnya tuh emang buat kita lebih baik sama orang lain atau sama mungkin bukan orang, mungkin sama semuanya gitu. Iya. Sama misalnya sama kayak gitu sama hewan gitu ya, kita perlu ada kasih juga kali ya. Iya. Harus dengan kasih. Rasulullah mau sholat asar. Iya. Mau sholat asar itu seridaknya ya, kain yang selendangnya itu kan ditiduri oleh kucing. Rasulullah sampai nggak mau ganggu kucing, saking cintanya, saking kasihnya, saking rahmati kepada hewan. Bagaimana kepada manusia tuh? Iya. Seperti itu. Itu kan salah satu cinta. Cinta itu kan tidak menyakiti. Dia tidak mau menyakiti. Nah, beda kalau lawannya. Dia menyakiti, mendolimi, seperti itu. Oh, iya. Ini rahasia hidup seseorang. Apabila seseorang ini memahami tentang makna cinta yang sesungguhnya, orang nggak akan bingung. Orang nggak akan kesulitan kok. Kenapa? Karena power cintanya tuh lebih aktif dibandingkan dari egonya, dari hawa nafsunya. Dan orang yang melihatnya itu akan merasa senang. Kenapa? Memiliki energi yang dahsyat soalnya. Apalagi cinta itu yang memang percikan dari cinta ketuhanan. Orang yang di hati memiliki cinta ketuhanan pasti akan menyebar kepada seluruh manusia. Dia akan cenderung dengan kebaikan. Kayak seperti Iya. Alhamdulillah. Benar. Adem makin adem, bukan sama orang doang gitu. Iya. Bukan sama yang anu doang gitu. Iya, jangan sama anu doang. alhamdulillah. Dan itu mendapatkannya subhanallah tanpa tirakat itu. Lu nggak pakai wirid, 10.000, 100.000. Iya, Nggak iya. perlu begitu. Nggak perlu ya. Itu cuma nyebarin kasih aja. Itu sebarin dalam 1 kali 24 jam. Sebarin dari kasih kepada istri, kepada anak, kepada Iya. teman-teman, kepada tetangga semua. Sebar kasih dengan ketulusan gitu, dengan cinta gitu. Coba ente rasain khasiatnya dalam 1 hari itu, ente aplikasiin betul bahwasanya dengan cinta. Rezeki ente gerojok. Mudahin orang itu jangan dengan keterpaksaan, dengan cinta coba. Urusan ente dimudahin sama Allah. Kenapa? Karena energi ente yang ente keluarin itu hidup. Dia hidup di alam. Dia akan sirkulasi loh. Akan mendatangi kepada pemilik yang menjadikan power. Nah, itu yang dikatakan in ahsantum di anfusikum. Itu kebaikan yang kau gunakan, yang kau lakukan itu untuk dirimu. Ketika energi kita berkelipatan dalam kebaikan, maka kita akan menjadi bahagia, tenang, dapat kemudahan. Sebenarnya kemudahan yang kita dapat sebenarnya dari perilaku kita sendiri gitu. Begitu. Emang dari kita kembali ke kita. Iya, begitu.
Iya. Alhamdulillah. Nggak perlu ngumpet-ngumpet di goa, Am. Iya. Tanpa tirakat itu. Nanti mak kita kasih aja udah lepas, bisa milih-milih gitu. Iya. Terkadang kita kan juga apa namanya? Terkotori ada sesuatu hal yang jelek ya. Iya, iya. Ketika orang itu terpengaruh dengan sesuatu yang jelek, ya apa yang terjadi? Keadaannya ikut jelek. Iya. Pekerjaannya pun ikut jelek, hasilnya pun juga ikut jelek. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu yang di luar adalah bagian dari dirinya, padahal bukan itu. Ketika kebaikan itu dijadikan sebagai sumber dirinya, maka dia akan tertuntun selalu dengan kebaikan-kebaikan yang ada, baik yang di dalam dirinya maupun yang di luar dirinya akan datang kepada dirinya. Karena hidup ini seperti magnet, perbuatan ini seperti magnet. Ya, ketika engkau banyak mengeluarkan energi yang baik, maka kebaikan itu akan berlimpah, pertolongan Allah akan berlimpah dari perbuatanmu sendiri. Ya begitu. Juga nggak bisa kita minta tolong sama Allah terus perbuatan kita jelek, nggak bakal datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keburukan itu. Iya. Benar. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, Am, udah banyak banget ini kita. Mungkin juga kayaknya kita udah di penghujung pembicaraan gitu, di obrolan ini dengan guru nih. Gitu. Ya, alhamdulillah banyak banget tadi kita dari cinta, pekerjaan, yang bahas tentang biar gimana kerjanya biar nggak keluar dari koridor, terus dari keluarga juga biar nggak keluar dari cintanya, koridor cinta juga, gitu, cara bergaul, terus juga cara ya kita kehidupan sehari-hari lah, gitu. Cinta dengan caranya. Bener, cinta jangan sembarangan. Iya. Terus ada juga dapat buah cinta itu kebaikan. Iya, bener. Yang paling kebaikan. Ya kan? Dari kita untuk kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang, kepada siapapun, kalau balik lagi ke kita. Iya, benar, Kalau benar. kita buat jelek, balik lagi ke kita, rugi gitu. Iya, benar. Ya nggak, baik aja gitu kan. Gitu. Oke, baik aja terus pokoknya. Kalau memang kita mau dapat yang baik, ya kita kerjain yang baik. Itu sumbernya dari Cinta. Love. Iya. Falling in love. Iya, pokoknya begitu ya. Alhamdulillah gitu. Mungkin sebagai penutup Tuan Guru nih, untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, dalam bekerja, mencari nafkah dan berkeluarga juga, mempunyai anak istri, biar itu tetap dalam cintanya yang memang yang sesungguhnya guru gitu. Monggo Tuan Guru bisa sebagai penutup. Jadi ketika kita semakin mengaktifkan diri kita dengan berbagai macam kebaikan, maka pengaruhnya akan semakin besar. Ketika pengaruhnya itu semakin besar, maka disitulah keutuhan akan terjadi. Ya, ketika keutuhan semakin terjadi, maka disitulah hilang lenyap kesulitan. Ya, dari mana kemudahan itu datang, keberkahan itu datang, keselamatan itu datang? Itu ketika kita membuka diri untuk memasuki jalan-jalan kebajikan. Maka seorang itu tidak akan bisa mendapatkan kekuatan dalam kebaikan kecuali bersumber dari dirinya sendiri. Makanya kebaikan itu harus kita bagi. Kalau kita ingin mendapatkan atau ingin berkelimpahan kebaikan, ya harus memberi. Ketika dia semakin sering untuk membagi atau memberi, maka dia akan semakin berkelimpahan. Semakin kita beri nasihat pada istri, pada anak, sehari-hari itu, pada teman, semakin banyak pula yang ente dapetin. Kekuatannya seperti itu. Kayak seperti pada malam hari ini. Ini kan saling berbagi. Nah, berbagi itu adalah sebuah keindahan. Nah, yang rugi yang tidak mau berbagi. Kan gitu, seperti Rasulullah. Sampai pada malam hari ini, kenapa Rasulullah masih suka disebut? Karena Rasulullah adalah suka membagi. Yang namanya sifatnya tabligh, sifatnya memberi, berbagi, menyampaikan. Ketika orang itu mudah untuk berbagi, maka akan semakin banyak kemudahan dia akan menerima daripada perbuatan yang ketika dia banyak memberi. Banyak menerima Rasulullah ini. Ketika dia banyak memberi, pasti akan banyak menerima. Ketika Rasulullah banyak menerima wahyu dari Allah, maka dia akan memberi kepada seluruh umat. Sampai pada malam ini disebut. Perjuangannya, jasanya itu tidak akan bisa terbayar oleh apapun. Subhanallah. Kan begitu. Nah, itu salah satu kiat-kiat seseorang
agar supaya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya penuh dengan keberkahan, yang hatinya pun juga ikut terjaga. Gimana sih cara menjaga hati? Cara menjaga hati yaitu jangan kau tutup dirimu, jangan kau tutup pikiranmu dan perasaanmu dari berbagai macam ilmu-ilmu yang menyampaikan dirimu pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, soalnya input, output, pengeluaran dari dalam diri itu tergantung daripada input yang masuk ke dalam diri. Engkau berbuat apapun tergantung apa yang kau pahami. Ya kan begitu? Apapun yang ada di dalam perasaanmu dan pikiranmu itu mempengaruhi daripada setiap gerak hidupmu, gerakan harimu dan keadaanmu, baik dia waktu sekarang maupun waktu hari esok yang akan datang pun begitu. Cara penyiapan ketika engkau banyak merubah diri, maka keadaan pun ikut berubah. Kan begitu. Nah, cinta seperti itu membimbing kita. Nah, kalau kita terapin sehari-hari dengan kebaikan, apalagi sama orang tua kita, wah itu wajib. Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Wajib. Kenapa kok wajib? Karena perintah Allah. Wabil walidayhi ihsana. Allah yang wajib. Ketika kita terapkan baik dengan harta, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, ketika itu membuat mereka senang, pada saat itu Allah redha. Sekalipun orang tua kita zalim, gitu. Bukan berarti harus membalas kezaliman. Yang kita lihat orang tua, bukan kezalimannya atau kekafiran. Orang tuanya. Nah, kisi-kisinya, kiat-kiatnya seperti ini. Kalau kita semaksimal mungkin kita memudahkan diri kita untuk selalu berbagi, ya baik dari ucapan maupun dari pemikiran maupun dari perasaan maupun dari doa setiap malam. Bagaimana Nabi kita nggak henti-hentinya berbagi untuk umatnya dengan doanya, belum dengan nasihatnya, belum dengan contohnya dengan akhlak. Itu semakin banyak berbagi, engkau akan semakin banyak menerima. Nah, hukum baliknya begitulah, apa kasabat wa 'alaiha maktasabat. Balasan itu akan terus selalu terjadi dengan apa yang hambanya usahakan. Semakin kau banyak mengusahakan dirimu untuk melakukan perbuatan yang baik, maka engkau akan banyak menerima balasan yang berupa kebaikan-kebaikan itu juga. Semoga bermanfaat nih. Alhamdulillah. Acara ngopi kita nih pada malam hari ini. Insya Allah bermanfaat. Iya, mungkin sekalian Tuan Guru ditutup dengan doa. Mudah-mudahan acara kita bermanfaat buat kita juga, buat para penonton juga, buat para viewer juga, gitu. Dan makin berkembang acara kita juga. Amin. Jadi biar makin manfaat untuk banyak orang, gitu. Khususnya untuk diri kita pribadi, gitu, untuk pribadi. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن تقبل منا دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم السلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Niam. Kita udah banyak banget nih kita. Oh, ada titipan nih Guru dari viewer kita langsung yang live datang ke sini nih Guru nih. Kebetulan kita emang ada penonton kita yang datang langsung ke sini Tuan Guru nih. Gitu, iya. Jadi dia menyaksikan dan juga buat teman-teman nih yang mungkin nanti mau datang juga datang aja ke sini nih. Iya. Gitu. Di ngopi, ngobrol perkara iman. Sekarang kita adanya di kafe. Iya. Gitu pokoknya. Oke, kata-kata Mutiara. Gimana? Kata udah buat penyemangat kita. Oh, kata-kata Mutiara, Guru. Kata-kata Biar semangat. Kata orang quotes gitu kali ya? Oh, gitu Tuan Guru. Iya, silakan. Selalulah engkau dalam kebaikan. Selalulah engkau dalam kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan hidup melindungimu. Janganlah engkau tinggalkan kebaikan. Siapapun yang meninggalkan kebaikan, maka dia akan terhukum dengan kebatilan atau kejelekan. Iya, demikian. Iya, terima kasih Tuan Guru. Selalu berbuat baik, Iya, jangan milih-milih. Dengan kebaikan. Iya, jangan milih-milih. Itu mau siapa aja udah pokoknya, bayaran semua udah. Jangan lupain itu. Iya, Man. Ini sebagai cinta kan nih. Nasihatin apa gimana gitu. Ibu aneh juga nasihatinnya gitu. Kita juga alhamdulillah nih udah diajak sama Iman nih ngopi. Iya, gitu. Gimana? Apa kita ngajak? Kan tempat kita ini. Iya, saya yang diajak. Gitu. Kalau saya baru ini nongol di sini. Gitu. Yang ngajak saya gini ya. Besok lagi kita
Besok lagi kita tagih lagi, jangan cuma sekali doang Am, ajak aneh lagi. Lagi lah. Iya, kita ngobrol yang lain lagi dah, biar seru. Alhamdulillah. Iya, buat teman-teman juga nih komen mau apa, mau acara apa, mau acara selanjutnya apa mau temanya nih, gitu. Jangan cuma tonton, di subrek, gitu, di like, di komen. Iya, loncengnya nyalain tuh biar ada notifikasinya. Alamatnya di Majlis Rodotul Mahbubin. Ya, cari di situ ada pokoknya. Majlis Rodotul Mahbubin Iya. official. Oke, di sosmednya ada, Instagramnya ada, YouTube ada, podcast ada, TikTok ada, Lengkap. lengkap pokoknya semuanya ada. Oke ya, Alhamdulillah. kita jamin kali ya. Ya. Ini kita udah banyak banget ini. Udah pokoknya kalau kata orang udah luber. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, Bisa manfaat. dipraktekin. Amin, amin. Kita, ya kan. Ya, Iya. semoga bermanfaat sampai terus sampai kita bisa warisin ke anak. Iya benar. Iya. Bagi bini, bagi anak kita Iya. bagi juga. Bagi teman juga. Iya temen juga dah pokoknya. Iya, jangan nongkrong-nongkrong. Iya. Tapi nggak bermanfaat kan? Iya benar. Berbagi juga Pak. Iya Gitu benar. maksudnya. Siap. Oke, siap pokoknya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton nih. Terima kasih juga buat Tuan Guru yang udah bimbing kita terus ini. Ustaz Irwan. Iya, Ustadz Muhammad Irwan bin Hidayat bin Muhammad Zain. Jangan lupa kita juga setiap malam Jumat ada acara juga nih, majelis rutinnya juga Di mana, Man? di Jalan Mawar 1, Pak Tembawar Raya, Rempoa, Bintaro, Jakarta Selatan. Setiap malam Setiap malam Jumat. Jumat. Setiap malam Jumat datang dah. Enak pokoknya situ kita ada kajiannya juga, kita ada ngedengar qasidah, enak gitu jadi. Ya, oke ya. Ya udah. Oke ya. Malam Jumat gua ajak teman-teman gua ya. Iya benar, pokoknya harus diajak. Kalau ente cinta, harus diajak. Iya. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman. Kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Iman. Ilham. Iya, sampai bertemu lagi.